Pemirsa, meski sudah berstatus tersangka, Gubernur Papua Lukas NMB masih enggan diperiksa KPK. Celakanya bukannya memberi kesaksian kepada penyidik, justru menebar narasi penyangkalan di ruang publik. Sakit. Itulah alasan tersangka Gubernur Papua, Lukas NMB, 2 kali mangkir diperiksa penyidik KPK. Namun KPK mengultimatum Lukas, jika lagi-lagi mangkir, terpaksa akan menjemput paksa. Ketika panggilan yang kedua juga tidak hadir, tentu sesuai dengan ketentuan normatif, KPK bisa melakukan jemput paksa atau perintah membawa, gitu ya, atau bahasa umumnya adalah jemput paksa. Tapi saat ini kami masih melakukan analisis gitu ya. Harapannya tersangka dan penasihat hukumnya datang ke Jakarta, nanti kami lakukan pemeriksaan kesehatan oleh dokter independen sehingga bisa disimpulkan apakah memang benar sakit dan perlu melakukan pengobatan, baik itu di dalam negeri ataupun di luar negeri, tentu kami pertimbangkan. Langkah jemput paksa terhadap tersangka dinilai sangat patut dilakukan KPK. Saya meminta KPK untuk memperlakukan yang sama terhadap Lukas NMB dengan Setia Novanto. Kalau tidak berarti memang KPK menjadi perlakuan yang berbeda. Dan kalau ini saya juga mengingatkan, KPK pernah menangani juga kasus yang katakanlah berbau politik, yaitu adalah Irwandi Yusuf, Gubernur Aceh, juga pernah ditangani, berhasil sampai putusan vonis segala macam. Dan saya kira Lukas NMB sama-sama gubernur daerah istimewa juga. Sementara itu, Lukas NMB mengaku telah menelpon Direktur Penyidikan KPK, Kombes Pol Asep Guntur, untuk menyampaikan kondisi kesehatannya. Perbincangan itu berlangsung saat Lukas didatangi Komnas HAM di rumahnya di Jayapura, Rabu 28 September lalu. Untuk memastikan bahwa kami tetap dalam koordinasi dengan penyidik KPK. Jadi kalau ada isu-isu yang mengatakan bahwa kita menghalang-halangi penyidikan, itu tidak benar. Kami selalu berkoordinasi dengan penyidik KPK. Termasuk ketika Bapak Lukas tidak hadir, kami datang memberitahukan kepada penyidik KPK bahwa Bapak Lukas tidak bisa hadir karena sakit. Namun KPK memastikan tidak akan menghentikan kasus yang menjerat Lukas, kecuali jika memenuhi 3 syarat. Tidak ada proses pembuktian di tahap penyidikan. Penyidikan hanya bisa dihentikan dengan 3 alasan. Yang pertama, kalau tidak ditemukan cukup bukti. Yang kedua, kalau kemudian para penyidik itu mengklaim bahwa perkara ini bukan perkara pidana. Yang ketiga, kalau penyidikan itu dihentikan demi hukum. Misalnya tersangka meninggal dan sebagainya. Di lain sisi, Presiden Jokowi meminta Lukas NMB dan kuasa hukumnya berani menghadapi proses hukum yang tengah menjeratnya. Saya kira proses hukum yang ada di KPK semuanya harus menghormati. Semua sama di mata hukum. Dan saya sudah sampaikan juga agar semuanya menghormati panggilan dari KPK, menghormati proses hukum yang ada di KPK. Semuanya. Desakan serupa juga disuarakan oleh pemimpin dan tokoh-tokoh Papua. Hukum is hukum. Hukum adalah hukum. Jadi artinya ketika klien saudara penasihat hukum ini sudah disangkakan berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi, ya, gratifikasi misalkan, dia hadapi itu, bukan kemudian dia menggiring-giring ke ranah politik atau ranah yang lain. Begitu saya harap Bapak Lukas, alangkah baiknya Bapak berlangsung pemeriksaan di KPK, nanti KPK yang menentukan tim dokter ahli. Supaya tahu persis Bapak punya kesakitan. Saya tidak bisa tentukan Bapak punya sakit, itu Bapak dengan Tuhan yang tahu. Kalau hari ini Bapak berbohong atau saya juga ikut berbohong, mengatakan bahwa Bapak sakit, Tuhan akan menimpakan kita hukuman yang lebih berat. Saya kira KPK itu bukan manusia tidak punya hati, dia punya hati kok. Sama-sama manusia dia juga tahu kok. Dia juga menjaga hukum kok, menjaga hak asasi Bapak. Bapak juga harus menjaga hak asasi yang mereka lain. Negara tugaskan mereka untuk menjalankan tugas penanganan hukum di negara kita
Republik Indonesia. Di Papua ini kami tidak mau jadi konflik. Hanya gara-gara Lukas NMB. Ya. Karena perbuatannya Lukas NMB itu sudah jelas. Negara ini negara hukum. Dan KPK sudah tahu dia punya masalahnya. Jadi kami dari tokoh agama tidak bisa melindungi orang yang bersalah. Dan kami mau itu Lukas NMB dia harus jujur sampaikan kepada KPK atas perbuatan yang dia lakukan. Kalau dia tidak jujur kepada KPK, nanti jadinya konflik. Lantaran berstatus tersangka di KPK, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mencopot Lukas NMB sebagai Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Papua. Apabila di kemudian hari Bapak Lukas NMB tidak terbukti bersalah, yang bersangkutan dapat diangkat kembali pada jabatannya. Ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Partai Demokrat Pasal 42 Ayat 6. Tetapi jika terbukti bersalah, sesuai dengan fakta integritas yang telah ditandatangani, maka kami akan mengangkat ketua definitif melalui mekanisme musyawarah daerah luar biasa. Seorang pemimpin seharusnya menjadi teladan dan panutan, bukan malah mencontohkan ketidakpatuhan. Sudahi mengumbar penyangkalan di ruang publik, datanglah dan beri kesaksian kepada penyidik agar tidak ada lagi gimmick dan polemik. Tensi naik terus, jadi itu bahaya, tensi naiknya stroke kembali. Karena dokter bilang kalau ini itu stroke kembali lagi. Stroke 5 kalinya bahaya. Kalau tensi naik karena yang itu tadi dioperasi, operasi jantung. Ya, tidak ketika botol dan sudah yang temukan dokter Singapura. Dokter Singapura temukan jantung saya bocor.